Saksikan seorang pria yang terlilit ular piton raksasa. Tetapi si dokter mengeluarkan alkohol untuk lebih merangsang agresinya. Tentu, momen saatnya heboh. Piton itu membuka mulutnya. Tapi detik berikutnya sengit. Si dokter ketakutan di tempat. Sebenarnya, mereka sebaiknya tidak lakukannya, tetapi mereka tetap lakukannya. Pria itu dicekik selama 70 menit. Pada saat ini, lengan kirinya juga benar-benar hilang rasa. Dan seiring berjalannya waktu ular piton itu semakin mengencangnya. Dokter benar-benar ingin menyelamatkannya. Sayangnya, mereka benar-benar tidak berani mendekat. Dan Departemen Kontrol Hewan belum datang. Jujur, para dokter punya ide untuk memotong kepala piton raksasa ini. Namun di detik berikutnya, dihentikan oleh seorang pria. Ini adalah anak tertua yang dia besarkan selama bertahun-tahun. Aku baik-baik saja. Gigi peluk aku saja. Gigi akan memakanmu. Piton Burma sangat jinak. Situasimu tampaknya tak begitu sederhana. Semuanya benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Pria itu sangat hipoksia saat ini. Karena kebiasaan ular piton. Selama mangsanya terengah-engah, ular piton akan terus mengencang. Dan dalam situasi yang tak terhindarkan ini, dokter mengandalkan alkohol untuk merangsang ular piton berhenti. Sekaligus dengan berani mencengkeram kepalanya. Yang lainnya pun membantunya. Jangan gigit aku. Aku benci ular. Ayo cepat. Ular piton itu disingkirkan dari pria itu sedikit demi sedikit. Pria itu diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Dan anak tertuanya dengan cepat dikunci di dalam mobil. Tapi hal-hal tidak berakhir di sini. Dari luar pria itu, semuanya terlihat normal. Sepertinya luka gigitan serius di lengannya. Namun saat dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh, semuanya membeku di tempat. Semua organ di perut bagian bawah pria itu, seperti pasta gigi sekarang, yang digigit di bagian dada oleh ular piton. Hati, ginjal, dan ususnya semuanya mengalir ke satu paru-paru. Dokter ingin operasi untuk memperbaikinya. Tapi mereka melewatkan satu hal. Itulah segitiga kematian. Kondisi pria itu sangat tidak stabil dan dia mengalami koagulopati umum. Dokter harus berhenti operasi. Bahkan tidak ada waktu untuk menjahit sayatan. Setelah hati-hati membungkus sayatan, mereka siap segera untuk kirimnya ke ruang perawatan intensif. Tapi ada yang tak beres. Dokter buru-buru naik ke tempat tidur resusitasi kardiopulmoner terus-menerus dan bergegas kirimnya ke ICU. Namun, setelah memberikan pertolongan pertama, itu tetap tak berguna. Tubuhnya ditarik berlebihan. Semua sudah terlambat. Bisakah dia bertahan? Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Meskipun tampaknya stabil setelah penyelamatan. Tapi itu hanya penampilan. Itu sebabnya setiap orang harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Karena sangat sedikit orang yang bisa selamat dari bencana seperti itu. Pria ini ingin menggunakan magnet untuk menarik peluru di perut para tahanan. Menurut kecepatan magnet yang bergerak lambat, peluru akan berhasil disedot. Tiba-tiba, sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Pria itu mendorongnya sedikit, ujung peluru perak juga keluar. Pria ini akhirnya kumpulkan mereka semua. Lalu berikannya pada rekan-rekan setim. Dan kemudian dia menempelkan bom ke pipa air. Drama bagus akan berlanjut. Mereka berpura-pura bertarung satu sama lain yang menarik para robot pembunuh, lalu bersama untuk mengalahkannya. Tepat pada waktu sinar inframerah yang mereka pancarkan mengenai pipa air. Pipa air ditembak dengan lubang besar. 5 tahanan masuk ke lubang besar itu. Baru lari beberapa meter. Mereka diblokir oleh panasnya robot pembunuh. Panas ini lebih panas dari panas di pegunungan Huoyan. Kalau panas begini, kita jadi anjing panggang. Sam kembali ke jalur semula untuk memikat para robot pembunuh. Robot ini turun ke lubang satu demi satu seperti orang idiot. Mereka dilempar ke tanah dan dihancurkan berkeping-keping. Semuanya bergegas keluar. Satu orang ditarik oleh robot yang berpura-pura mati. Sam bangkit dan memberinya tongkat, begitu saja listriknya padam. Dia mencoba melarikan diri, tetapi tidak tahu bahaya sudah dekat. Seorang pembunuh di belakang ingin melepaskan tembakan. Pada saat kritis, David mendorongnya ke tanah untuk menghindari serangkaian serangan dari para robot pembunuh. Kisah ini memberitahu kita, jika manusia kita bekerja sama, itu akan lebih kuat daripada mesin yang berdarah dingin.